Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Marviano, NPM saya 2270 Hari ini saya akan membuat sebuah presentasi dari tugas kelompok saya, yaitu yang terdiri dari Ramadan Maulana Sugandi, Priya Putra Harahap, Royhan Nabili Munte, dan saya sendiri Raffi Marviano dan Muhammad Zahran Alfarizi. Jadi saya hari ini akan membuat presentasi dan kebagian, yaitu yang pertama, apa itu crawl. Yang ini. Oke, jadi saya mulai saja. Sebelumnya, curl adalah perkalian silang atau cross produk antara operator del dengan suatu fungsi vektor. Perkalian silang vektor dapat diselesaikan menggunakan aturan Sarus seperti saat menyelesaikan determinan matriks 3x3. Jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, dan z, maka curl atau rotasi dari v dituliskan curl v atau rot v. Dan di sini adalah sedikit contoh soal dari yang sudah kita riset, yaitu didefinisikan oleh nabla atau del. Yang ini namanya yaitu nabla atau del, dan dikali vektor sama dengan akan menjadi du per dx i ditambah du per du y j ditambah du per dz k dikali vektor 1i ditambah v2 atau vektor 2j ditambah v3k atau vektor 3j vektor 3k, dan diturunkan menjadi seperti matriks 3x3 atau bisa disebut dengan matriks 3x3, yaitu di baris pertama ada i, j, dan k, dan baris kedua ada du per dx, du per dy, du per dz, dan baris ketiga ada vektor 1 atau v1, vektor 2 atau v2, vektor 3 atau v3, dan diturunkan kembali menjadi seperti ini. Ada 3 baris, dan jadi matriksnya jadi lebih kecil, yaitu seperti kita tahu ini adalah contoh matriks 2x2. Dan di baris pertama ini ada du per dy, du per dz, dan vektor 2 atau v2, vektor 3 atau v3. I min a du per dx, du per dx, du per dz, dan vektor 1 atau v1, vektor 3 atau v3j ditambah du per du x, du per du y, vektor 1 atau v1, vektor 2 atau v2k, dan kita turunkan kembali menjadi seperti ini. Di sini tetap ini akan diturunkan terus menerus sampai contoh soal ini selesai. Dan di sini ada nabla atau del dikali vektor sama dengan menjadi seperti dari turunan yang di atas ini akan diturunkan menjadi seperti ini, teman-teman, yaitu du vektor 3 atau du v3, du vektor 2 atau du v2 yang tadi ini, yaitu du v3 per du y min du v2 per dz i ditambah du vektor 1 atau v1 du v1 ditambah per du v1 per dz min du v3 per du x j ditambah du v2 per du x min du v1 per du yk. Oke, jadi segitu saja materi yang saya bahas dari kelompok yang sudah kami buat, materi ini yang sudah kami buat. Dan selanjutnya sifat-sifat cool ini akan dibahas oleh Priya Putra Harahap, salah satu teman saya dan kelompok saya. Oke, jadi segitu saja pembahasan apa itu crawl. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Priya Putra Pertama Arab, NPM 227064516087. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat curl. Misalkan, vektor f, buka kurung x, y, z, tutup kurung. Jadi f-nya ini harus ada x, y, dan z. Dan vektor f, buka kurung, x, y, 2, tutup kurung,
adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiable terhadap X, Y, maupun Z. Yang P-nya ini ada lagi buka kurung X, Y, Z sama dengan F, tutup kurung. Yang P ini adalah fungsi scalar yang kontinu dan diferensiable terhadap X, Y, dan Z. Dan A adalah bilangan real. Maka berlaku yakni, oke, yang pertama, ini kayak bentuk V ini, kita bisa sebut del atau nabla. Kita sebut saja nabla. Nabla kali cross vektor F ditambah vektor G sama dengan nabla dikali cross vektor F ditambah nabla dikali cross vektor G. F dan G ini harus ada X dan X, Y, Z. Nih, X, Y, Z. X, Y, Z. Oke, yang kedua. Nabla dikali cross A. A ini bisa kita sebut di mana konstanta. Dikali cross vektor F sama dengan A konstanta, nabla dikali cross vektor F. Yang ketiga ini nabla. Ini balik lagi. Kita bisa sebut del atau nabla. Dikali cross ini yang kayak 0 ada coretannya, kita bisa bilang P. Kita ulang, nabla dikali cross P vektor F sama dengan nabla ini tadi P dikali cross vektor F ditambah P nabla kali cross vektor F. Yang keempat ini ada nabla dikali cross lagi vektor F sama dengan nabla kekurung nabla dot vektor F tutup kurung dikurang nabla pangkat 2 vektor F. Yang kelima ada nabla dikali cross nabla P sama dengan 0. Yang kelima ini, Yang kelima ada nabla kali cross ke kurung vektor F kali cross G, vektor G, tutup kurung sampai dengan vektor G dot nabla tutup kurung vektor F dikurang G ke kurung nabla dot vektor F tutup dikurang vektor F dikali nabla vektor G ditambah vektor F ke kurung nabla dikali G dikali vektor G tutup kurung. Oke, berikut adalah sifat-sifat curl yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuktikan sifat-sifat dari curl. Di sini saya akan ambil contoh yang sifat pertama, yaitu nabla dikalikan dengan vektor dalam kurung vektor F ditambah dengan vektor G sama dengan nabla dikali dengan vektor F ditambah nabla dikalikan vektor G. Lalu untuk pembuktian curl yang sifat yang sebelumnya, kita di sini akan menjabarkan rumusnya. Yang pertama, rumus dari nabla ini kita masukkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan di sini adalah vektor G dan F. Maka kita akan buat arahnya dan permisalannya F1 I ditambah F2J ditambah F3K ditambah dengan G1 dalam kurung G1I ditambah G2J ditambah G3K. Nah, setelah itu kita akan sederhanakan, kita sesuaikan dengan arahnya di sini seperti ini. F1 dalam kurung F1 tambah dengan G1I dikalikan dengan I ditambah F dalam kurung F2 ditambah G2 dikalikan dengan J dan ditambah dalam kurung F3 ditambah G3 dikalikan dengan K. Nah,
Setelah itu kita akan jadikan matriks seperti yang ini. Nah, setelah itu kita akan kali silang seperti determinan matriks seperti ini. Nanti yang baris di kolom pertama dan kolom kedua akan kita tambahkan di bagian sini. Nanti kita akan melakukan kali silang terbalik juga nanti seperti ini nanti. Nah, nanti maka kita akan dapat hasilnya di sini. Nah, perkalian silangnya setelah kita dapatkan di sini seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita akan jabarkan sesuai dengan arahnya. Di sini kita masukkan arah I, kita masukkan penjabaran ini, dan arah J di ini, dan arah K seperti ini. Nah, lalu kita akan hasilkan penjabaran tadi. Di sini untuk ke arah I, di sini kita dapatkan dodol F 3 per dodol Y min dol F2 per dol Z dikalikan dengan I, lalu ditambah dengan dalam kurung dol F1 per dol Z dikurang dengan dol F3 per dol X dikalikan dengan J, dan ditambah dengan dol F2 per dol X dikurangkan dengan dol F1 per dol Y dikalikan dengan K. Nah, di sini juga sama vektor G-nya seperti vektor F, kita jabarkan penghasilannya seperti sama. Dol G3 per dol Y min dol G2 per dol Z dikali dengan I ditambah dengan dalam kurung dol G1 min per dol Z min dikurangkan dengan dol G3 per dol X dikalikan dengan J, dan dol G2 per dol X dikurang dengan dol G1 per dol Y dikalikan dengan K. Nah, di sini kita akan simpulkan bahwa nabla dikalikan dengan vektor G dalam kurung vektor F ditambah dengan vektor G sama dengan nabla dikalikan dengan vektor F ditambah dengan nabla dikali dengan vektor G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bukti-bukti curl. Yang kedua, delta dikali AF sama dengan dot X I tambah dot Y J tambah dot Z K tutup kurung dikali A dalam kurung F1 I tambah F2 J tambah F3K dibikin panjang seperti ini, didatarin IJK, sampingnya juga IJ, diturun sampingnya dot X dot Y dot Z, di sampingnya dipindahin dot X dot Y, di bawahnya turunin dari AF1 AF2 AF3, sampingnya dipindahin AF1 dan AF2. Jadi kalinya tuh kali silang seperti ini. Bentar. Dikali silang seperti ini. Nah, jadi A per do X dikali AF3
ini juga do dot z dikali AF2 begini, karena sama-sama I jadi I per I. Yang kedua jadi do dot x kurang AF3 dikurang do dot z dan kurang AF1 ben J. Jadi seperti ini, ber J ini J X dulu bentar. Jadi do dot x jadi seperti ini, do dot x per F3 ini do dot x F3 ini do dot F per F1 jadi begini. Nah, dikali hilang, dan yang bawahnya do dot x dan kurang AF2 dikurang do dot y AF2K, sama seperti tadi. Jadi kalau semuanya sudah dikali seperti ini, diturun ke bawah. Jadi dot IA itu ukurnya do dot y F3 dikurang do dot z F2 tutup kurung sumbu I dikurang do dot per do dot x dikurang F3 min do dot z F1 tutup kurung J. Jadi ini do dot x diturunin semua dan ditambah do dot x F2 dikurang do dot y F2K. Diturunin dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Jadi delta dikali AF sama dengan A delta A dalam kurung delta kali F. Sekian dari saya penjelasannya, walau agak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeran Alfarizi. Kali ini saya ingin mempresentasikan contoh soal tugas kelompok kalkulus tentang materi kurung. Di sini kita lihat bahwa ada contoh soal nomor 1, jika F sama dengan 2xy kuadrat sumbu I ditambah xyz sumbu J ditambah yz kuadrat sumbu K, tentukanlah kurung F pada titik P 0,1,2. Penyelesaian untuk mencari kurung, yang pertama kita buat matriks 3x3 seperti ini, di mana urutan yang pertama adalah sumbunya yaitu I, J, K, dan kedua adalah turunan do-nya. Di sini ada do per do x, do per do y, do per do z, dan urutan ketiga adalah variabel dari tiap-tiap sumbu I, J, K. Di sini untuk sumbu I ada 2x kuadrat, untuk sumbu J ada x, y, z, dan untuk sumbu K ada y, z kuadrat. Untuk mendapatkan hasil yang ada di bawah ini, kita bisa menggunakan metode Sarus, di mana kita tarik diagonalnya, di mana akan mendapatkan 2 per 2y yz kuadrat. Dan untuk I yang kedua, kita tarik garis dari sini sampai sini, menghasilkan 2 per 2z xy z. Dan untuk y sama seperti I. Nah, untuk K juga, dimana kita tarik garis dari K sampai do per do ix x, y, z seperti ini. Dan untuk K yang kedua, kita tarik garis dari sini sampai sini, menghasilkan do per do y 2xy kuadrat.
Kemudian setelah mendapatkan hasilnya kita kali silang, di mana 2 per 2y dikali xyz kuadrat dikali yz kuadrat, dan 2 per 2z dikali xyz. Begitupun untuk y, di mana 2 per 2x dikali yz kuadrat, 2 per 2z dikali 2xy kuadrat. Untuk k, 2 per 2x dikali xyz, dan 2 per 2y dikali 2xy kuadrat. Kemudian untuk i, kita kan sudah mengkalikannya tadi ya, menghasilkan 2 per xyz kuadrat diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah z kuadrat. 2 xyz diturunkan terhadap z, maka hasilnya xy. Kan 2 yz kuadrat diturunkan terhadap x, di atas tidak ada variabel x, maka hasilnya 0. Begitupun untuk 2xy kuadrat diturunkan terhadap z, itu sama, hasilnya 0. Dan untuk k, 2xyz diturunkan terhadap x, maka hasilnya yz. 2xy kuadrat diturunkan terhadap y, maka hasilnya 4xy. Kemudian kita masukkan di sini maksudnya adalah x, y, z. Jadi x itu untuk 0, y untuk 1, d untuk z. Makanya di sini z kuadrat itu tiba-tiba 2 pangkat 2, itu maksudnya sini x, sini y, dan 2 itu z. I 2 pangkat 2 min 0,1, x itu kan 0, y itu 1, 0 kali 1, 0, ditambah k 1, karena ini 0 kita tidak perlu menghitungnya lagi, langsung ke k nya saja. Di sini y itu 1, z itu 2, dikurang 4 dikali x itu 0, y itu 1, maka menghasilkan 41 min 2k. Sekian dari saya, Muhammad Zahran Al-Farizi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.